Pemirsa, PPKM darurat resmi diberlakukan hingga 20 Juli mendatang. Lantas bagaimana dampaknya terhadap ekonomi? Kita akan bahas topik yang menarik ini bersama rekan kami Fangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Ya, halo, selamat siang, David. Ya, Mangi, penerapan PPKM darurat ini cukup menyita perhatian. Informasi penerapan dan alasan penerapan juga cukup banyak dari sumber pemberitaan, terutama juga dari beberapa media sosial, Mangi. Dan pemerintah ini menerapkan PPKM darurat tentu memiliki alasan yang cukup kuat. Nah, dari analisis Anda, alasan pemerintah memperlakukan PPKM darurat sampai sejauh ini apa saja? Baik, terima kasih, David. Ya, pemirsa, akibat masuknya varian Delta ke Indonesia dan juga adanya momen libur Idul Fitri, ternyata membuat lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia sangat signifikan. Bahkan pada tanggal 4 Juli 2021 lalu, David, angka kematian secara nasional mencapai 555 kematian dalam satu hari. Dan ternyata jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak atau rekor terbanyak angka kematian selama adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan akhirnya mau nggak mau nih, pemerintah memberlakukan PPKM darurat mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 mendatang, khusus di wilayah Jawa dan juga Bali. Nah, kemudian sebenarnya apa sih alasan pemerintah memberlakukan PPKM darurat? Apakah tidak khawatir ketika PPKM darurat ini diberlakukan akan berdampak buruk terhadap perekonomian? Tapi ternyata di sisi lain faktanya untuk varian Delta sendiri ini menyebarnya 60% lebih cepat dibandingkan varian virus corona yang lainnya, Alpha, Beta, dan lainnya. Ini varian Delta lebih cepat ternyata menyebarnya, dan dikhawatirkan apabila terjadi penyebaran yang sangat masif yang sangat signifikan di Indonesia, pada akhirnya akan berdampak buruk, bahkan lebih buruk terhadap perekonomian nasional. Dan kita tahu ketika PPKM darurat ini diberlakukan pada tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli, aturan-aturan yang diberlakukan ini juga lebih ketat dibandingkan PPKM yang telah diberlakukan di waktu-waktu sebelumnya. Tapi di sisi lain ketika pemerintah memberlakukan PPKM darurat ini, David, ada beberapa pihak yang menyatakan setuju. Ada beberapa pihak juga yang menyatakan berat sekali untuk setuju ketika pemerintah memberlakukan PPKM darurat, terutama dari sisi pelaku usaha, yaitu pelaku usaha retail, pariwisata, dan juga pelaku usaha di sektor transportasi. Karena 3 sektor tersebut diproyeksikan akan mengalami penurunan pendapatan ketika pemerintah memberlakukan PPKM darurat. Nah, jadi itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan penerapan PPKM darurat. Dan salah satu alasannya adalah untuk menghentikan penyebaran varian virus COVID-19, yaitu varian Delta yang ternyata 60% penyebarannya lebih cepat dibandingkan varian virus corona yang lainnya, David. Baik, yang menarik adalah penerapan kebijakan ini hanya berlaku di Jawa dan Bali, Mangi. Kenapa hanya diberlakukan di Jawa dan Bali saja? Apakah ini juga berkaitan dengan penyebaran COVID-19 di mana Jawa dan Bali merupakan salah satu wilayah yang merupakan penyebaran pandemi COVID-19 yang paling tinggi di Indonesia? Oke, kenapa di Jawa dan Bali? Jadi sebenarnya begini, David, PPKM darurat ini diberlakukan di sekitar 122 daerah di mana sekitar 48 kabupaten kota ini termasuk dalam wilayah asesmen 4 atau level 4, dan sekitar 74 kabupaten kota ini masuk dalam wilayah asesmen 3 atau level 3. Nah, kemudian apa sih arti dari asesmen 4 atau level 4 dan asesmen 3 atau level 3? Untuk lebih jelasnya lagi bisa kita saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Kita mulai dari wilayah level 4 atau asesmen 4. Nah, jadi di wilayah ini, David, ternyata untuk kasus COVID-19-nya mencapai lebih dari 150 kasus per 100.000 penduduk di setiap minggunya. Kemudian untuk perawatan di rumah sakitnya itu mencapai lebih dari 30 per 100.000 penduduk di setiap minggunya. Dan untuk kasus kematiannya ini mencapai 5 kasus kematian per 100.000 penduduk di setiap minggunya. Nah, itu untuk wilayah yang termasuk dalam asesmen 4 atau level 4. Kemudian kita geser ke wilayah yang termasuk dalam asesmen 3 atau level 3. Ternyata untuk level 3 atau asesmen 3 ini kasus COVID-19 di wilayah tersebut ini mulai dari 50 sampai dengan 150 kasus COVID-19 per 100.000 penduduk di setiap minggunya. Kemudian untuk perawatan rumah sakit mulai dari 10 sampai dengan 30 kasus per 100.000 penduduk di setiap minggunya. Kemudian untuk kasus kematiannya
mulai dari 2 sampai dengan 5 angka kematian per 100.000 penduduk di setiap minggunya. Dan tentunya di wilayah Jawa dan juga Bali ini tersebar ya, termasuk di wilayah asesmen 4 maupun di asesmen 3 tadi, David. Dan memang dinyatakan Jawa dan Bali ini merupakan wilayah yang peningkatan kasus COVID-19-nya cukup tinggi, terlebih di DKI Jakarta, David. Karena saat ini Jakarta sendiri menjadi salah satu wilayah yang menyumbang peningkatan kasus COVID harian tertinggi di Indonesia dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Baik, Mangi, terkait dengan aturan detail PPKM darurat, kalau kita flashback di waktu-waktu sebelumnya, pemerintah sudah menerapkan beberapa aturan dengan istilah tertentu. Yang pertama mungkin penerapan PPKM, kemudian berubah menjadi PPKM mikro, dan untuk yang terbaru saat ini sudah ditetapkan sebagai PPKM darurat. Seperti apa aturan lengkapnya? Mungkin juga ada beberapa poin-poin tertentu yang menjadi perbedaan dari penerapan PPKM sebelumnya, Mangi. Oke, David, terkait dengan aturan detail ya dari PPKM darurat kali ini, untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi dalam tayangan berikut ini. Itu 100%, jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu juga sekolah, perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diberlakukan 50% maksimal staff work from home, from office, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor itu terisi 50% untuk tadi itu diberlakukan esensial. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman, dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, berlaku 100%. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama terkait dengan aturan detail dari PPKM darurat ini, antara lain untuk kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Kemudian mal dan juga pusat perbelanjaan itu ditutup sementara. Kemudian untuk sektor non esensial ya diharuskan melakukan bekerja dari rumah atau WFH 100%. Tapi untuk sektor esensial seperti perbankan, pasar modal, kemudian teknologi informasi dan komunikasi masih diizinkan untuk bekerja dari kantor, tapi kapasitasnya hanya sekitar 50% karyawan dan tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kemudian bisa kita simpulkan untuk aturan di PPKM darurat ini memang lebih ketat ya, bahkan aturannya ini sebenarnya mirip dengan pemberlakuan PSBB di tahun 2020 lalu, David. Baik, Mangi, dari beberapa aturan-aturan yang tadi disebutkan, adanya pembatasan, kemudian juga aktivitas pusat perbelanjaan juga ditutup kecuali untuk sektor esensial, terutama untuk supermarket dan berbagai kebutuhan lain, dan juga apotek tampaknya masih tetap buka. Dengan adanya pembatasan ini, banyak pihak yang memproyeksikan ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan lagi-lagi nanti akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi di 2021. Seperti apa gambaran proyeksi pertumbuhan ekonomi ketika diberlakukan PPKM darurat ini, Mangi? Oke, ada satu tanggapan atau pernyataan ya yang datang dari Direktur Selios atau Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Nah, beliau ini menyatakan saat ini ketika pemerintah memberlakukan PPKM darurat, aturannya ini terkesan tanggung karena masih ada beberapa sektor yang diizinkan untuk beroperasi, jadi bukan lockdown total. Nah, karena aturannya ini dianggap tanggung, dikhawatirkan justru tidak bisa menekan penyebaran virus COVID-19 secara signifikan. Kemudian ketika penyebaran virus COVID-19 ini tidak bisa ditekan, dikhawatirkan pada akhirnya juga akan berdampak lebih buruk lagi terhadap perekonomian nasional. Dan ternyata beliau juga memproyeksi ya bahwa di kuartal ketiga tahun 2021 ini, untuk perekonomian secara nasional ya akan terkontraksi di kisaran 0,1%. Nah, kemudian di sisi lain,
seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa PPKM darurat ini diberlakukan hanya di wilayah Jawa dan juga Bali. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya Pulau Jawa ini atau wilayah Jawa begitu ya merupakan salah satu pulau atau wilayah yang memang sumbangan terhadap PDB nasionalnya ini cukup besar atau cukup tinggi ya. Dan beberapa waktu lalu saya juga sudah sempat menyampaikan di tahun 2019 berdasarkan data dari BPS untuk sumbangan PDB dari Pulau Jawa terhadap PDB nasional ini mencapai sekitar 59%. Nah, kemudian dikhawatirkan ketika pemerintah ini memberlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa, ini akan menekan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa dan tentunya akan berdampak terhadap perekonomian nasional. Kemudian dikhawatirkan juga dengan adanya pemberlakuan PPKM darurat ini akan membuat sektor retail semakin tertekan. Bahkan menurut Roy Mande ya selaku ketua dari Aprindo, ketika pemerintah memberlakukan PPKM darurat ini maka para pelaku usaha retail ini akan mengalami penurunan pendapatan hingga 40%. Dan jika hal ini terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan ke depannya akan semakin banyak ya retail-retail yang tutup, kemudian akan terjadi PHK dan juga bisa meningkatkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia, David. Jadi bisa kita simpulkan ya, ketika PPKM darurat ini diberlakukan, dikhawatirkan ini akan menekan laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, kemudian juga akan dikhawatirkan membuat sektor retail, kemudian sektor transportasi dan juga sektor pariwisata semakin terpuruk untuk kinerjanya di kuartal ketiga tahun 2021 ini, David. Baik, tidak hanya dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan, APBN juga diperkirakan akan memiliki dampak terutama dari sisi defisit. Kalau kita ketahui dari 2012 APBN sudah mengalami defisit mangi dan dari tahun ke tahun dari sisi defisitnya untuk APBN ini semakin melebar. Meskipun pemerintah juga sudah mengatakan ini secara fleksibilitas ini dari sisi defisit tidak akan bertambah di 2021 ini karena ada perpindahan alokasi nantinya dari beberapa sektor yang tidak diprioritaskan. Kemudian untuk alokasi dari sektor yang tidak prioritas itu dialihkan kepada sektor kesehatan yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah, seperti apa dampak secara garis besarnya, Mangi, untuk dari sisi APBN terhadap penerapan PPKM darurat ini dari hasil riset yang sudah Anda lakukan? Oke, kalau kita bicara terkait dengan penerapan PPKM darurat terhadap APBN begitu ya, ternyata datang pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan yaitu Suhasil Nazara yang menyatakan bahwa ketika PPKM darurat diberlakukan ini tidak akan menambah defisit APBN ya. Jadi defisit APBN ini tetap pada target awal pemerintah yaitu sekitar 5,7%, David. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita saksikan pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam tayangan berikut ini. Anggaran itu bisa jadi sangat fleksibel. Ada yang kita naikkan, lalu kemudian yang untuk beberapa program karena kita bisa melakukan efisiensi dan sudah berjalan APBN-nya selama 6 bulan, kita bisa melihat di mana titik-titik yang kemudian ada penghematan, efisiensi maupun yang perlu dilakukan realokasi. Karena itu secara keseluruhan kita akan melihat bahwa defisit itu ya akan ada tetap di 5. Ya, berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, jadi apa sih sebenarnya alasan pemerintah menyatakan bahwa ketika PPKM darurat ini diberlakukan tidak akan menambah lebar defisit APBN di tahun 2021 ini? Karena benar nih, seperti yang disampaikan David tadi di awal bahwa untuk APBN di tahun 2021 ini kerjanya ini lebih fleksibel ya. Jadi ketika ada pemberlakuan atau kegiatan darurat seperti ini, dana dari pos-pos yang tidak mendesak ini bisa dialokasikan ya atau bisa dialihkan untuk pos-pos anggaran yang memang mendesak. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika PPKM darurat ini diberlakukan, ini tidak akan membuat defisit APBN Indonesia semakin melebar dan tidak lebih dari target pemerintah yang sekitar 5,7%. Terlebih saat ini pemerintah juga telah menganggarkan dana ya sekitar 6,1 triliun rupiah yang akan diberikan kepada sekitar 10 juta masyarakat terdampak PPKM darurat dalam bentuk bantuan sosial. Nah, sebenarnya rencana pemerintah dalam memberikan bantuan sosial ini sangat bagus sekali begitu ya, tapi tentunya pembagian bansos ini juga harus tepat sasaran.
jangan sampai terjadi kejadian-kejadian seperti di tahun lalu ya, ketika pemerintah membagikan bansos, banyak sekali bansos yang tidak tepat sasaran. Bahkan satu orang ya, atau satu keluarga ini bisa 2 kali menerima bansos. Jadi keluarga yang lain atau orang yang lain ini tidak mendapatkan bansos. Nah, alias tidak tepat sasaran. Ini jangan sampai terjadi lagi di tahun 2021 ini, karena kalau ini dibiarkan, dikhawatirkan nantinya justru akan membuat pada akhirnya ya APBN bekerja lebih keras, bahkan bisa membuat defisit APBN kian melebar ya, bahkan lewat dari 5,7%, yaitu sesuai dengan target pemerintah di awal tadi, David. Baik, Mangi. Yang menarik adalah dari sisi efektivitas. Kalau kita flashback kembali, pemerintah sudah melakukan beberapa kebijakan ini dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tadi sudah disebutkan ada PSBB, PPKM, PPKM Mikro, kemudian juga untuk posisi saat ini adalah PPKM darurat. Nah, bagaimana dari sisi efektivitasnya? Apakah kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif untuk mendukung program pemerintah ini dengan mengikuti protokol kesehatan, kemudian juga mengikuti beberapa aturan-aturan dan larangan yang sudah dikeluarkan pemerintah, Mangi? Oke, sebenarnya kalau kita katakan efektif atau tidak, kembali lagi, tujuan dari penerapan PPKM darurat ini adalah untuk menekan penyebaran virus COVID-19, terutama varian Delta yang menyebarnya ini 60% lebih cepat ya, dibandingkan dengan varian virus COVID-19 yang lainnya. Ini akan efektif apabila memang implementasinya tepat begitu ya, dan berbagai pihak sebenarnya, tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat bersama-sama untuk mendukung ya, untuk menjalani PPKM darurat ini agar hasilnya efektif, kemudian tidak perlu diperpanjang lagi sampai 1 bulan atau mungkin lebih begitu ya. Jadi kalau diproyeksikan ini PPKM darurat diberlakukan lebih lama dari 2 minggu, ini dampaknya juga akan lebih buruk ya terhadap perekonomian nasional. Kemudian ketika PPKM darurat ini diberlakukan, sebenarnya pemerintah juga telah sangat membatasi dan memperketat perjalanan atau mobilitas masyarakat ya, baik perjalanan darat, udara maupun laut secara domestik. Nah, sebenarnya tidak hanya perjalanan domestik saja, tapi perjalanan internasional ini juga sebenarnya harus diawasi dengan ketat, karena ternyata ada beberapa waktu lalu ya, ada satu kejadian yang cukup menyita perhatian nih masyarakat Indonesia. Ternyata ada sekitar 20 tenaga kerja asing ya asal Cina yang berhasil masuk ke Indonesia lewat Sulawesi Selatan atau Makassar. Nah, ini jangan sampai kejadian ya seperti beberapa waktu lalu, kejadian yang ternyata ketika varian Delta di India ya, ini sangat tinggi sekali, dan banyak negara yang memutuskan hubungan atau disconnect dengan India. Justru Indonesia ini mengizinkan sekitar ratusan warga India masuk ke Indonesia dengan masa karantina hanya 5 hari. Dan setelah itu benar saja terjadi penyebaran virus COVID-19 varian Delta yang sangat signifikan di Indonesia. Jadi memang aturannya ini harus dikaji lagi, diperketat lagi untuk pembatasan perjalanannya ini, tidak hanya untuk domestik tapi juga untuk internasional. Intinya jangan sampai ada celah ya dari manapun ya untuk terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang sangat signifikan atau penyebaran yang sangat signifikan. Kemudian di sisi lain, agar PPKM darurat ini juga lebih efektif, sebenarnya harus diimbangi atau dibarengi dengan program vaksinasi. Seperti yang dinyatakan oleh Ketua Bidang Perbankan dan Keuangan HIPMI, Ajib Hamdani dalam tayangan berikut ini. Pemerintah membuat kebijakan PPKM darurat. Ini menyadari bahwa ini sebuah konsekuensi logis dengan melonjaknya pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa. Tentunya dengan adanya pembatasan pergerakan orang seperti ini, maka akan mereduksi penyebaran virus ke masyarakat yang lebih luas. Ini melihat bahwa ini sebuah hal yang sangat positif dan berharap bagaimana pemerintah secara paralel juga terus melakukan akselerasi vaksinasi. Bagaimana target pemerintah pada awal tahun 2022 sudah lebih dari 70% masyarakat tervaksin. Karena saat itulah benar akan terbangun sebuah herd immunity. Dan harapan HIPMI adalah bagaimana setelah terbangun herd immunity, kesehatan membaik, maka ekonomi. Ya, dan tentunya untuk mempercepat program vaksinasi, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya ini harus lebih mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi. Karena dengan kita divaksin ini sebenarnya herd immunity kita akan terbentuk begitu ya. Karena masih ada beberapa kasus di lapangan, ternyata masih ada masyarakat yang saat ini masih takut divaksin, David, karena
mereka melihat ketika ada seseorang yang divaksin, setelah itu akan memunculkan efek samping seperti demam, sakit kepala, dan lain-lainnya. Padahal efek-efek yang muncul seperti itu merupakan efek yang wajar ketika seseorang divaksin. Jadi perlu diedukasi lebih jauh lagi, lebih lanjut lagi, disosialisasikan lagi kepada masyarakat ya oleh berbagai pihak terkait pentingnya vaksinasi. Jadi kalau kita simpulkan ya pembahasan kita di siang hari ini, meskipun PPKM darurat ini akan berdampak terhadap perekonomian nasional terutama di kuartal ketiga, tapi di sisi lain sebenarnya ini bisa efektif ya untuk menekan laju penyebaran COVID-19 apabila memang implementasinya tepat dan juga diimbangi dengan vaksinasi juga dipercepat di Indonesia, David. Baik. Bang Ferry Chong, terima kasih atas penjelasannya dari beberapa yang Anda sampaikan tadi. Kita sebagai